Assalamualaikum, balik lagi bareng saya Robi Ovafatur. Jadi kali ini saya nggak akan dulu bikin konten tentang pemijahan ataupun apa, tapi di balik itu semua kita akan tanya jawab seputar pemijahan ikan mas koki. Jadi semoga ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, ataupun teman-teman yang belum ada pertanyaan yang belum kejawab di pertanyaan di sini, teman-teman bisa ini aja, nanti bisa komen aja di bawah, nanti kita bikin yang bagian 2-nya. Oke, jadi kita mulai aja. Ini ada dari Gede Agus Andika. Treatment indukannya gimana bang agar bisa cepat matang? Nah, untuk indukannya sendiri, untuk indukan mas koki sendiri, kalau misalkan emang gonatnya pengen cepat matang, itu biasanya saya doping, maksudnya kasih makannya itu biasanya pakan hidup seperti cacing sutra, terus kutu air, bisa pakai jentik nyamuk, pokoknya pakan hidup aja. Nah, gunanya pakan hidup itu untuk agar treatment indukannya itu cepat matang. Jadi untuk treatment indukan itu biasanya saya pakai pakan hidup. Oke, kedua dari Fardio PNRB. Idealnya jantan berapa, betina berapa om untuk satu akuarium? Jadi untuk satu akuarium itu, untuk sekali pemijahan itu saya biasanya pakai 2 jantan 1 betina. Itu lebih bagusnya ya. Kalau misalkan emang nggak ada itu 1:1 aja nggak apa-apa. Tapi anjuran saya itu pakai 2:1, 2 jantan 1 betina. Kenapa gitu? Karena emang 1 betina itu lebih bagus pakai 2 jantan, karena emang si betina kan ngeluarin telurnya banyak. Terus kalau misalkan pakai 1 jantan, biasanya itu nanti si telurnya dibuahinya kurang. Jadi penetasannya itu cuma sedikit. Jadi lebih bagus pakai 2 jantan ketimbang 1 jantan. Kalau misalkan 1:1, biasanya proses penetasan telurnya itu nggak sempurna gitu. Jadi anjuran saya itu pakai 2 jantan dan 1 betina. Oke, lanjut. Ketiga ada William Anditya. Om, kalau tempat pemijahan pakai water farm atau aerator bagusnya? Nah, jadi kalau untuk mijah sendiri saya biasanya pakai aerator aja. Karena kalau misalkan pakai water farm atau pompa air itu kan si ikan kan kemana-kemana nih kan. Terus kalau misalkan pas nanti dia water farmnya itu ditembakin telur, ngerinya kesedot. Mungkin bisa aja pakai water farm, cuma diangkat, diambangin, terus pakai saringan gitu. Ditaruh aja gitu kan saringannya. Yang penting ada air muter aja gitu. Intinya harus ada sirkulasi juga gitu. Kalau misalkan pakai water farm, kalau lebih simpel sih pakai aerator. Sebenarnya pakai aerator aja udah bisa kok. Kita taruh aja aerator. Atau kalian bisa cek aja video saya yang tentang pemijahan. Cukup pakai aerator itu udah udah bagus gitu. Oke, lanjut. Ada Ferianto Moilo. Bang, jika sudah selesai dipijahkan, itu telur dipindahkan di wadah lain atau dibiarkan aja di akuarium? Itu untuk diteteskan. Oh, jadi gini maksudnya. Jadi kalau misalkan kita udah mijahin nih, ternyata telurnya bagus pada keluar. Nah, ditetesin di situ atau dipindahin ke wadah lain. Jadi yang saya pakai itu caranya gini. Pas kita mijahin, telur kan udah pada keluar. Jadi pas kita mijahin itu, kita udah nyiapin lagi tempat untuk penetasan. Jadi emang kita pindahin, karena kalau misalkan terlalu banyak juga nggak bagus. Soalnya kan satu induk mas koki kan bisa nyampe ratusan bahkan ribuan kan. Nah, lebih baik kan itu kan banyak medianya, mending dipisah aja. Yang bisa diangkat pokoknya dipisah di bak.
taruh. Jadi airnya itu harus diendapin dulu ya, minimal itu seharian kita udah endapin air buat penetasannya itu. Jadi jangan air dadakan, udah nelor kita udah nyiapin wadah air baru, telur dimasukin, jangan kayak gitu. Lebih baik itu air udah diendapin dulu seharian, baru kita pindahin satu demi satu. Udah dipindahin, nah kita tunggu hasilnya. Yang di akuarium kan pasti ada sisanya. Nah, yang di akuarium itu udah cukup di sisanya aja, jangan semuanya di situ terus kita tetesin juga di situ. Ngerinya nanti kalau terlalu banyak gitu, ada yang busuk aja satu bisa nyebar. Kalau dipecah gitu kan enggak gitu. Oke, mungkin itu aja. Lanjut ke Abdurrahman. Bang, mau nanya, kalau telur udah keluar semua, ikan sama telur dipisah telurnya ya, dan butuh berapa lama itu telur bisa netes? Mohon jawabannya Bang, saya mau coba ternak. Nah, yang tadi juga sama ya, maksudnya kayak yang tadi banget, cuma ini kan ada tambahannya berapa lama netes. Nah, kemungkinan telur yang udah saya alamin itu dari keluar telur itu 3-4 hari. Jadi misalkan hari Senin itu dia nelor nih, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nah, antara Kamis sama Jumat itu udah ada yang netes gitu. Maksimalnya itu kita tunggu sampai Minggu. Jadi kan kalau misalkan baru netes juga kan biasanya mereka ini masih nempel gitu kan, nempel misalkan di akuariumnya atau kalau misalkan di bak gitu. Nah, itu belum bisa dipindahin. Lebih bagus nanti biar dia berenang dulu sampai nunggu yang lain netes. Kalau misalkan udah pada berenang, nah itu boleh bisa dipindahin ke tempat pembesaran. Jadi itu ya. Oke, lanjut. Ada Rian Jombang. Itu selama pemijahan ikannya boleh dikasih makan. Nah, jadi selama pemijahan itu lebih baik dibiarin aja, nggak usah dikasih makan, karena nanti dikasih makan akuariumnya, misalkan kita mijahin di akuarium dikasih makan, nanti makanannya itu bisa mencemari telur ataupun yang lainnya gitu. Dia nggak akan fokus makan kalau misalkan lagi mijah, dia akan mijah aja, paling makanin telur sedikit gitu. Jadi kalau misalkan dia udah makanin telurnya udah kelewatan, biasanya itu pemijahan udah selesai, kita angkat aja. Oke, lanjut lagi ke Tuan Endi. Tuan Endi, bisa nggak sih pelihara koki nggak pakai aerator atau air tenang karena nggak punya aerator tapi pingin piara koki? Oke, gini Bang, nah, sejatinya ikan mas koki itu butuh oksigen tambahan. Jadi sebisa mungkin kalau ada, usahain kalau misalkan kita pengen pelihara sesuatu bikin dia nyaman, ya otomatis abang harus beli aeratornya. Tapi kalau misalkan emang males banget, abang harus nyediain tempat yang agak besaran, dikasih tanaman air aja, biar meskipun airnya tenang, dikasih tanaman air gitu kan. Airnya tenang nih, kasih tanaman air. Nah, nggak boleh terlalu banyak juga, karena emang sejatinya mereka harus butuh oksigen tambahan. Kecuali mungkin di empang bisa, nggak usah harus pakai kayak gitu. Cuma kalau misalkan air tenang gitu atau di akuarium, kasih tanaman air seperti eceng gondok biar misalkan dia ada serapan kotoran ataupun apa gitu kan. Nah, nanti baru ikannya juga jangan terlalu banyak gitu ya. Mungkin itu aja Bang. Kita lanjut ke Alpha Vintor. Bang, ikan saya tiba-tiba bertelur di akuarium. Langkah selanjutnya gimana? Di akuarium mas kokinya ada 10. Jadi dipilih aja Bang. Nah, kan di akuarium ada 10 ikan mas koki nih. Yang bertelur kan pasti ada beberapa aja. Nah, yang bertelur dibiarin. Yang nggak bertelur itu kan nanti pasti makanin ikan. Jadi kita ambil aja, angkat semua, sisain yang telur. Jadi langkahnya itu gitu. Nanti dia akan nelur kan, terus mijah. Nah, setelah dia beres mijah, kita angkat juga. Jadi dibiarin nanti telurnya seperti yang tadi saya udah jelasin ya. Oke, lanjut ke Ainul Roshid. Bang, cara bedain jantan dan betina gimana Bang? Maaf, masih pemula. Jadi buat bedain jantan dan betinanya, kalian bisa lihat di sirip depan. Sirip depan
dayung depan ya, yang pas dia buat berenang itu. Nah di dayung depan itu, nah nih kayak gini nih di depannya nih. Nah dayung depan itu biasanya ada tonjolan, bintik-bintik seperti garam. Nah itu jantan. Kalau misalkan untuk betinanya sendiri, dia nggak ada totol-totolan seperti garam di bagian sininya. Atau kalian bisa balik, kalau misalkan udah siap, biasanya kalau diurut sedikit perutnya itu, kalau jantan mengeluarkan sperma. Kalau untuk betinanya dia tanpa ada sperma. Atau kalian masih pusing, cari di video saya yang lain, saya udah bahas. Oke. Yang untuk terakhir nih, Khairul Saleh, maaf Om, mau menanyakan apakah saat pemijahan itu tetap masih pakai aerator? Terima kasih. Jawabannya sama yang seperti tadi. Setiap pemijahan harus ada aerator sebenarnya, karena itu oksigen tambahan. Karena kita nggak pakai mesin pompa. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau misalkan teman-teman mau pakai mesin pompa ya silahkan. Karena emang mesin pompanya kan bisa pakai saringan juga, biar nanti si telurnya nggak kesedot, paling nempel di situ. Tapi saya lebih anjurkan atau lebih saya pakai itu cuma pakai aerator aja, gitu kan. Kalau misalkan untuk pemijahan sendiri, jadi selama pemijahan itu saya pakai aerator, dan setelah misalkan mijah si ikannya diangkat, aeratornya itu biasanya saya taruh juga untuk penetasan si telurnya. Yang lain tapi kan udah dipindahin nih ke tempat yang tadi saya udah jelaskan. Namun yang sebenarnya penetasan itu tidak wajib aerator. Jadi mau pakai aerator silahkan, nggak pakai juga silahkan. Saya juga kalau misalkan yang di akuarium bekas itu saya pakai, nggak apa-apa gitu, maksudnya itu kan udah nempel di situ, didiemin aja. Tapi untuk bak sendiri saya nggak pakai aerator. Nanti juga netes 3 sampai 4 hari setelah mereka ngeluarin telur. Nah teman-teman, mungkin itu aja untuk video sekarang, untuk Q&A-nya, untuk tanya jawabnya. Buat teman-teman, kali aja ada pertanyaan yang belum saya jawab ataupun punya pertanyaan lain nih, yang sekiranya buat teman-teman yang lain pecinta ikan mas koki, pokoknya untuk semua pecinta ikan mas koki, kali aja ada yang belum ditanyain. Jadi kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Nanti komentar yang kira-kiranya penting untuk kita bahas di bagian 2. Jadi ini bagian 1, kalau misalkan emang ada pertanyaan lagi, terus banyak juga pertanyaannya selain pertanyaan dari teman-teman sebelumnya yang udah saya jawab, saya akan bikin bagian 2. Oke, untuk sekarang mungkin itu aja. Terima kasih yang udah selalu setia nemenin saya dari dulu sampai sekarang, dari pemijahan ikan komet, ikan koki, ikan plati, moli, gapi, sama ikan-ikan neon tetra, black pencil, dan akan ada ikan-ikan selanjutnya. Kita tunggu aja. Nanti kita bahas lagi ikan-ikan yang lain. Terima kasih banyak yang udah subscribe. Yang belum subscribe, ya bantu channel ini buat makin berkembang, biar saya juga makin rajin bikin videonya untuk ngasih informasi-informasi buat teman-teman semua. Mungkin untuk sekarang itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.